Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa dengan kami Titian Kehidupan Channel, di mana kali ini kami akan mengisahkan sebuah cerita yang kami ambil judul Taubatnya Seorang Mu'alaf di Akhir Hidupnya. Simak ceritanya. Pemirsa, suatu ketika di suatu hari tersebutlah seorang, ya bisa dikatakan supernatural atau sebangsanya lah, dia bergelut dalam hal seorang pengruqyah. Dan ini cerita saya ambil dari sumbernya langsung, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Suatu ketika seorang pengruqyah ini, sebut saja namanya Gus Beta, seperti itu. Jadi ketika dia memulai rutinitas, dalam kesempatan suatu petang setelah sholat isya, begitu, dia duduk-duduk di ruang tamu. Seperti biasa, beliau menghabiskan waktu berzikir, mengaji. Selepas dari itu, dia juga nggak putus-putusnya selalu mendengarkan alunan-alunan kitab suci Al-Quran, baik dari televisi ataupun dari sumber-sumber elektronik yang lain. Jadi kegiatan seperti itu dia lakukan selamanya, setiap hari. Karena apa? Menurut pengertian beliau dan pemahaman beliau, itulah satu-satunya jalan benteng dari segala keburukan yang mungkin dilontarkan atau diserangkan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi dikisahkan dalam suatu hari yang dia alami itu seperti biasanya lah. Jadi dia itu melakukan rutinitas berzikir, mengaji, dan selepas itu dia melanjutkan dengan mendengarkan alunan kitab suci dari sumber-sumber yang lain. Seperti contohnya saat itu adalah televisi. Ketika waktu berlalu, menit demi menit, jam demi jam, akhirnya larutlah malam itu. Menginjak tengah malam, itu tanpa dia sadar, ada semacam desiran angin yang lembut menyapa dirinya. Dan hal ini pun membuat dia bertanya-tanya, aneh, ini rumah saya sudah saya tutup pintunya, jendela juga saya tutup, tapi masih ada angin saja yang masuk. Dan anginnya juga angin semilir, lembut, tapi seolah-olah menyapa dia. Kemungkinan terbitlah dalam pikiran dia, ini mesti ada sesuatu yang ganjil, seperti itu. Maka selang beberapa menit, terjadilah hal-hal mistis, terjadilah hal gaib yang memang sudah dirasakan oleh dia. Ya maklum lah, dia memang karena seorang spiritualis, jadi ya mungkin kalau kehadiran makhluk-makhluk gaib seperti itu mungkin dia sudah bisa merasakan. Nah, ketika jam sudah berdetak pas jam 12, hadirlah sosok tersebut. Sosok itu yang dinamakan oleh dia itu ya semacam jin atau apalah. Itu datang menyerupai seorang wanita cantik. Ketika si makhluk ini hadir, si Gus Beta ini menyapanya. Karena memang dia tidak tahu nih dari jenis makhluk apa, dia kafir atau enggak, si pengruqyah ini tidak menyapanya dengan salam. Jadi dia menyapanya dengan, siapa engkau? Si makhluk ini diam. Kemudian diulangi lagi, siapa engkau? Makhluk ini juga diam. Ketika 3 kalinya, si Gus Beta ini, si pengruqyah ini menanyainya dengan agak suara lebih keras, siapa engkau? Ketika 3 kali sudah disebutkan siapa engkau,
barulah si makhluk ini merespon, tapi bukan menjawab, sekedar menunjukkan tangan seperti itu. Kemudian si Gus Beta ini heran, kenapa aku bertanya tapi disuruh diam. Nah, selang beberapa saat kemudian si makhluk ini menunjuk TV. Nah, si makhluknya ini sadar, oh, aku disuruh diem karena ada aluran kitab suci Al-Quran, seperti itu. Maka diamlah si pengupiah ini, menuruti apa yang diisyaratkan oleh si makhluk tadi. Nah, dari sinilah si pengupiah ini sadar dan mengetahui bahwa si makhluk ini itu ternyata mungkin makhluk yang muslim. Ketika beberapa saat siaran televisi itu sudah selesai, siaran yang melantunkan ayat-ayat suci tadi itu, maka dimulailah dialog tadi. Si Manukia tanya lagi, Assalamualaikum, seperti itu. Tapi si makhluk ini tidak menjawab. Kemudian diulangi lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai 3 kali, dan dilanjutkan sendiri oleh si Gus Beta ini, si pengukia ini. Siapakah engkau? Nah, disitulah terjadi dialog antara si makhluk gaib ini dengan si Gus Beta, si pengukia. Dulu namaku Melani. Setelah aku mu'alaf, aku bernama Nur Aini. Aku datang ke sini terbawa angan dan angin, datang menemui kamu. Tolonglah aku. Si makhluk ini menjawab, aku dulu seorang non-muslim. Namaku Melani. Setelah aku menjadi seorang mu'alaf, namaku berganti Nur Aini. Aku berasal dari Kalimantan. Dan aku kesini mengembara. Ingin bertanya pada engkau. Nah, ingin bertanya pada engkau ini, si Gus Beta, si makhluknya ini heran. Loh, apa hubungannya dengan saya? Nah, seperti itu. Dia bertanya dalam hatinya. Kehadiran si makhluk gaib ini datang ke rumah dia, ingin bertanya pada si pengurunya ini, dia juga heran, apa hubungannya dengan saya? Akhirnya panjang lebar, si pengurunya ini menanyai, kenapa engkau sampai di sini? Dan kenapa pula engkau ingin bertanya padaku? Si makhluk ini menceritakan, aku kesini terbawa oleh angan dan angin. Seperti itu. Aku ingin menceritakan keluh kesah kehidupan. Seperti itu si makhluk ini. Nah, disebutlah dalam suatu tempo yang lama, itu ternyata si makhluk ini setelah beberapa saat dia itu menjadi mu'alaf, dia selalu mendapatkan teguran ataupun anjuran dari sang suami, karena dia kebetulan mempunyai seorang suami yang soleh. Jadi suami ini menganjurkan kepada dia, Ma, sayang, tolonglah kamu sholat, kamu kan sudah jadi seorang mu'alaf. Seperti itu, sholatlah kamu, itu sebagai bekal kamu nanti di kehidupan kelak yang akan datang. Seperti itu. Nah, cuman karena mungkin ini terbawa dari kebiasaan dia sebelum dia jadi mu'alaf, dia ini agak kesulitan untuk melakukan anjuran si suami. Akhirnya apa? Hari ke hari dia lalui, minggu, tahun ke tahun, dia tetap melakukan aktivitas yang dia lakukan, yaitu dia ini seorang pengelola kafe. Nah, seorang pengelola kafe, mohon maaf sekali lagi, itu biasanya memang tidak jauh dari yang namanya ya kekeliruan lah, atau kalau bisa disebut lebih kasar lagi, kemaksiatan. Mohon maaf sekali lagi. Jadi yang dimaksud kekeliruan itu tadi, dia itu masih sering minum, sering mabok-mabok, dan dalam keadaan pulang pun dia sering kali dalam keadaan mabok. Tapi itu masih dalam taraf wajar.
Jadi dia dalam mabok, dia bisa pulang sendiri. Dia datang disambut oleh suaminya. Suaminya sangat sabar sekali. Mama kok bisa gini sih? Kok bisa masih mabok-mabok seperti ini? Ayolah Ma, sadarlah, seperti itu. Nah, si Nuraini tadi ini, ya si Madu Goib ini waktu semasa hidupnya, itu selalu menegur ataupun menolak anjuran si suami ini dengan lembut juga. Udahlah Pak, jangan paksa-paksa aku seperti itu untuk melakukan sholat. Toh nanti akhirnya aku juga bisa melakukan sendiri. Seperti itu. Jadi dia itu menolaknya dengan lembut. Si suami ini menganjurkannya pun juga dengan cara lemah lembut. Jadi di kedua belah pihak ini, meskipun si istri ini nggak bisa melaksanakan apa yang dianjurkan si suami, ini tidak terjadi gap, tidak menjadi kontras dan prahara di rumah tangga mereka. Jadi saling mengingatkan, yang satu ini mengingatkan, menganjurkan, yang satu ini juga menolak dengan cara yang lembut, seperti itu. Nah, cuma namanya seorang suami, dia terus mengingatkan istrinya, terus tanpa bosan. Akhirnya suatu ketika terjadilah suatu yang menjadi ujung tombak cerita, di mana si istri ini, si Nuraini ini pulang ketika mengelola sebuah kafe itu dalam keadaan mabuk berat. Nah, mabuk berat itu otomatis dia bisa pulang sendiri. Dia diantarkan dengan beberapa orang. Katakanlah 2 orang di sini. Dan ini yang mengantarkan ini pas kebetulan sekali itu parahnya ini yang mengantarkan 2 orang, laki-laki semua. Maka dari sinilah si suami ini menjadi kecut hati, menjadi kecil hati, cemburu yang berlebihan. Kemudian tanpa dengan prasangka yang macam-macam dulu, karena memang sudah ada tamu yang mengantarkan istrinya dalam keadaan mabuk berat seperti itu. Si suami ini ya bermuka-muka manis dulu lah di hadapan para si tamu. Kemudian beberapa saat si tamu ini berpamitan. Kemudian si suami ini merawat si istri ini sebagaimana merawat seorang pemabuk. Jadi diseka dulu badannya, dikasih air hangat, meskipun dalam hitungan sendok demi sendok. Nah, pagi berjelang, sesudah sholat subuh, itu tepatnya, ternyata si istri ini mengalami semacam kejang-kejang. Ya, mungkin ini overdosis ya. Jadi, dia itu meminum minuman keras itu mungkin terlalu banyak, overdosis, kejang-kejang, kemudian muntah-muntah. Nah, dalam kemanikan seperti itu, dia panik si suami ini, mau tidak mau dia harus melarikan si istri ini, si Nuraini ini ke rumah sakit. Nah, kemudian terjadilah apa yang drama yang sesungguhnya ini di rumah sakit. Setelah nyampe di rumah sakit, si Nuraini ini nggak sadarkan diri. Setelah disungguh beberapa jam, bahkan sampai siang, sampai sore, si Nuraini ini nggak sadar-sadar seperti itu. Nggak sadar, si suami ini mulai panik lah, cemas. Dia mengupas, dia bertanya macam-macam sama si dokter. Katanya si dokter mengatakan bahwa syaraf si Ibu Nuraini ini terdampak parah oleh minuman keras itu tadi, yang mengakibatkan koma. Maka mulailah si suami lemas. Karena apa? Yang namanya koma itu biasanya nggak hitungan jam, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan-bulan. Itulah koma. Jadi si suami ini dengan perasaan yang hancur, dengan muka yang tatapan kosong, dia menjalani hari demi hari merawat istrinya yang koma ini. 1, 2, 3 hari, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh si suami. Si Nuraini ini panggil Allah. Jadi dia mengembuskan nafasnya yang terakhir pas setelah ba'da dhuhr, setelah sholat dhuhr berlangsung. Ya, dengan perasaan hancur, dengan sesuatu perasaan yang nggak bisa digambarkan, mau tidak mau si suami ini menerima kenyataan. Setelah
mengalami proses pemakaman, ya terjadilah sesuatu yang mungkin tidak pernah diharapkan atau diimpikan oleh si suami. Ternyata dia mendapatkan mimpi setelah itu. Mimpi itu ternyata si istri ini tadi, si Nuraini ini ingin menyampaikan kepada si suami, sebetulnya aku ingin bertobat, Pak. Aku ingin melakukan anjuran-anjuranmu. Cuman ketika itu datang, ketika keinginan itu datang, aku malah ditimpa musibah. Musibahnya itu ya maksudnya yang koma itu tadi. Itu sampai mimpi 3 kali si suami. Nah, akhirnya si suami ini yang ketika itu menyimpan hawa amarah, menyangka si istrinya ini berselingkuh dengan keadaan mabuk tadi, itu yang 2 orang yang katakan itu ya, itu sampai perasaan marah ini dibawa ke pemakaman ketika memakamkan istrinya, si Ibu Nuraini ini tadi. Akhirnya si Ibu Nuraini tadi bertemu dengan suaminya lewat mimpi sampai 3 kali. Ini yang menceritakan ini, kisah ini, ya si makhluk gaib ini tadi, itu kepada si pengruqyah Gus Beta ini, seperti itu. Kemudian setelah dia mengakhiri ceritanya itu, si makhluk gaib ini bertanya kepada si pengruqyah ini, apakah taubatku diterima? Itu juga bertanya 3 kali. Si Gus Beta ini menjawab, kalau memang Anda itu bertobat ketika masih Anda mempunyai nyawa, meskipun dalam keadaan koma, insya Allah tobat Anda diterima. Nah, si Gus Beta ini menjawab seperti itu. Ya memang, wallahu a'lam ya, kita ini memang pengetahuan kita terbatas. Dan yang maha mengetahui itu cuma Allah. Jadi ketika si makhluk ini sudah dalam keadaan koma, tidak ingat apa-apa, dalam konteks tidak ingat apa-apa itu tidak bisa mengekspresikan, tapi dia sejatinya masih sadar. Jadi hati sama otaknya itu masih sadar. Nah, di alam mimpi yang begitu panjang itulah si almarhumah Nuraini ini tadi beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan dia juga mengeluh kesahkan, ingin sebetulnya dia itu memohon ampun juga kepada si suami. Karena si suaminya ini menyangka dia sudah berselingkuh hingga akhir hayat. Padahal si istri ini tidak berselingkuh. Seperti itu. Jadi dia ini mencurahkan segala kegundahan hatinya, kegalauan hatinya ketika di akhir-akhir menjelang sakaratul maut ini kepada si Gus Beta, si pengruqyah ini. Hidupku habis di dunia diskotik. Hidupku kelam dan suram. Mungkinkah taubatku diterima? Tolong. Nah, si jawaban si Gus Beta pengruqyah ini ya mungkin dirasakan mendamaikan hati, karena dia dengan tegasnya insya Allah diterima, seperti itu. Tobatmu insya Allah diterima. Maka si makhluk gaib ini ya mungkin merasa damai atau merasa gimana, si makhluk gaib Ibu Nuraini ini tadi seakan-akan tidak mau berpisah dengan si pengruqyah Gus Beta ini. Kenapa tidak mau berpisah? Pada suatu saat ketika sesi ini tanya jawab tadi itu, berdialog tadi itu sudah selesai, si Gus Beta ini tanpa permisi atau dengan kata-kata apapun, si Gus Beta pengruqyah ini meninggalkan si makhluk ini tadi sendirian. Karena dirasa Gus Beta juga waktunya istirahat untuk menjelang ibadah nanti. Seperti itu. Ya maklumlah, namanya orang spiritualis, ya religi seperti itu, ya bangun malam memang suatu keharusan untuk beribadah. Akhirnya dia ditinggal sendirian. Nah, tanpa disadari juga ini si pengruqyah ini tadi ketika bangun tengah malam,
ternyata si makhluk gaib ini juga masih nggak mau pergi. Gitu. Diam terpaku dengan tatapan kosong. Ini juga nggak dihiraukan ya sama si Gus Beta, si pengruqyah ini. Jadi dibiarkan aja itu. Jadi si Gus Beta ini juga bangun, beribadah sendirinya. Kemudian ketika adzan subuh sudah mulai berkumandang, si Gus Beta dengan rutinitas biasanya dia bergegas untuk ke masjid menunaikan ibadah sholat subuh. Seperti itu. Dan si makhluk ini juga nggak disapa. Jadi dibiarkan begitu saja. Nah, ketika si Gus Beta ini sudah nyampe di masjid, ya, ketika dia memarkirkan kendaraannya, sepeda motornya, itu ternyata di belakang itu si makhluk gaib tadi ini ada di dekat dia, jadi mengikuti dia. Nah, dengan kebijaksanaan dan kearifan si Gus Beta ini, akhirnya makhluk gaib ini untuk disarankan atau digiring pada suatu tempat. Kemudian saya dari sini, kalau kamu ingin mengikuti kami sholat silakan, tapi sholat jangan mengganggu para jamaah. Gitu kan sama si Gus Beta ini dengan bijaksananya. Nah, si makhluk gaib ini nanti nurut apa yang dikatakan si Gus Beta ini tadi. Nah, maka dalam tiap hari mereka berdua itu sama si Gus Beta ini setiap subuh itu mesti bertemu di daerah masjid itu. Seakan-akan dia berteman seperti itu. Nah, dalam tanda konteks tadi ya, wallahu a'lam, ini makhluk ini berupa apa saya juga nggak tahu, mohon maaf. Apakah dia jinkah, atau dia arwahkah, atau yang macam-macam, saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan, dan saya tidak bisa berani bertanya panjang lebar sama si pengruqyah ini tadi. Soalnya memang itu merupakan suatu kepercayaan atau pemahaman masing-masing soal makhluk seperti itu. Ada yang menyebutkan gak apa-apa berhubungan dengan makhluk itu asal tidak dipekerjakan. Ada yang menyebutkan gak boleh berhubungan dengan makhluk gaib. Seperti itu. Jadi ya sekali lagi, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya cuma menceritakan suatu kisah misteri seperti ini untuk pembelajaran bagi kita semua. Kenapa? Makhluk yang sudah nyata-nyata meninggal itu pun masih ingin menyatakan taubatnya. Apalagi kita yang masih diberi nyawa. Marilah pemirsa, kita ini berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang baik. Insya Allah kita akan mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Seperti itu harapan saya untuk pemirsa. Dan sekali lagi mohon maaf para pemirsa, dengan cerita saya ini, kalau Anda sekiranya berkenan dan suka dengan kisah-kisah saya mohon dukungan Anda untuk mensubscribe, bagikan, dan lonceng agar Anda selalu mengikuti atau mendapatkan cerita-cerita yang akan saya bawakan selanjutnya. Untuk itulah, kalau sekiranya saya memang menyampaikan ini secara berlebihan, saya mohon maaf. Kalau itu memang menjadi kekurangan saya, ya itu memanglah sifatnya manusia. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.